Terima kasih. Ibu sehat. Teteh sehat, teteh. Emak sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Alhamdulillah Allazi faddala bani Adam bil ulumi wal a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al malikul jalal. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والأقوال والأفعال والأحوال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وشفيع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. Amma ba'd, biar kelihatan kayak ustadz beneran. Cager teteh cager. Kurabaya mah hampura ieu mah lain ustadz ieu mah. Duganya ya mah neangan duit bae orang. Igan bae gitu. Kan bae ceramah di dia orang menang DP jeung ninja. Ninja yang bentar baca dulu.
Bentar baca dulu, mohon izin, mohon ikhlas. Orang-orang tua saya, guru saya, kiai saya mohon ikhlas. Kalau kiai ikhlas, Allah ridho. Mudah-mudahan kita masuk surga ikut rombongan kiai. Amin. Wil khusus yang saya hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Kiai Haji ini, almarhum ya? Almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Ali Nurdin. Bentar baca dulu. Ini sok iya, kalau nggak pakai kacamata agak burak gitu. Matanya udah gini, udah rada mata-mata. Mohon maaf kalau lihat bacaan kurang begitu jelas, tapi kalau ngelihat duit ratusan paham. Mohon izin wabil khusus keluarga besar yang kita muliakan, yang kita hormati sama-sama, keluarga besar dari Bapak Haji Atmawijaya dan Excel visual ya. Mohon izin, saya nggak begitu ini bacanya. Kadang-kadang kalau duit saya nggak baca lagi, saya kantongin aja. Bil khusus masyarakat RW 09 dan lembaga RW 09. Bil khusus keluarga besar Bapak Haji Enduh dan para donatur yang ada di wilayah RW 09. Mohon izin komandan saya dari Kapolsek Ranca Bungur. Ya, izin komandan Babinsa, terus juga siapa lagi? Kiai saya, orang tua saya dari Taman Mini Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Sopandi. Mohon izin, mohon ikhlas Kiai, dan adik-adik saya, teteh saya, emak saya, nini saya, kulluhum, everybody, I love you full. Mohon maaf kenapa saya nggak sebutin satu-satu, bukan saya kurang hormat. Kenapa saya tidak sebut? Karena memang tidak ditulis. Ya, itu yang jauh-jauh di sana, hai, emak, nini genutur tuh deh, hai, ini kes cabe-cabean baik. Ya, kakak-kakak saya, akang-akang saya, wabil khusus teman-teman panitia, Bapak RW kita yang kita hormati, mohon ikhlas Pak RW. Pak RW udah deg-degan baik, takut saya nggak datang, tapi alhamdulillah ada kan. Saya pantang diundang tidak hadir kalau udah masuk DP. Yuk bareng-bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Cakep. Ini kalau kata orang Arab, al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya dari kiai kita, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Amin. Amin. Yang ada anak yatimnya kumpul di sini, benar? Terus haul dari orang tua kita, guru kita, kiai kita kumpul di sini. Amin. Amin. Terus maulid juga kita kumpul lagi di sini. Amin. Ini yang disebut al-jama'atu rahmatun. RT-nya ngikut, RW-nya apalagi emang panitia, Pak Lurahnya mohon izin hadir ya. Di Bapak Lurah kita mohon izin Pak Lurah ya. Terus ibu-ibu seluruh jamaah hadir, pengen ketemu Arianda. Yang main di itu teh, main yang itu ganteng-ganteng. Hah? Oh, ayo mah ganteng-ganteng suwe iya mah. Ya Bu, ini yang disebut kebersamaan adalah rahmat. Makanya orang tua kita, kiai kita sering bilang apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Punya duit dipakai ngaji berarti duit ngajak ibadah. Punya seragam pengajian dipakai ngaji, seragam kita ngajak ibadah walaupun belum lunas. Ya, punya tenaga
punya waktu dipakai ngaji, berarti tenaga dan waktu kita dipakai ibadah. Lurah ngaji berarti lurah ngajak ibadah. RT ngaji berarti RT ngajak ibadah. RW ngaji berarti RW ngajak ibadah. Kapolsek kita ngaji berarti kapolsek kita ngajak ibadah. Itu yang bikin negeri kita aman, sebab di mana taklim nggak ada kerusuhan. Kata Kiai, ad-dunya mal'unatun, dunia dan seluruh isinya dilaknat oleh Allah, illa zikrullah, kecuali zikir ke Allah. Yang kedua, taklim, nggak ada laknat dari Allah. Setuju? Duduk, ada nggak yang nyusun satu-satu? Semua menghadap saya, ada nggak yang nyuruh? Ada nggak perintah komandan semua menghadap ke Haji Akri? Ada nggak? Ada nggak Pak Lurah bilang seluruh warga kalau Akri sudah di panggung menghadap ke Akri? Ada nggak? Tuh ibadah bukan? Rusuh nggak? Yang ngasih 5.000 mangga, yang 2.000 mangga, yang 10.000 mangga, donatur yang punya duit 1 juta mangga, aman nggak? Rusuh nggak? Tuh, makanya andai kata seluruh negeri ini ngaji, termasuk pelawak-pelawaknya ngaji, insya Allah nggak rusuh, betul. Sebab apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Dei Allahumma Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Cakep tuh. Kita ngaku cinta sama Nabi, kita ngaku cinta Rasul, kita berharap nanti kita dapat syafaatnya dari dunia ila yaumil qiyamah, dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad. Sebab hidup cuma 2. Mau kemana lagi antara rahmat dan laknat? Yang kira-kira jadi rahmat ini bukan? Betul nggak Bu? Yang jadi kira-kira jadi laknat urusan yang udah dilarang sama negara, dilarang sama agama, dilarang sama orang tua kita kerjain, kira-kira laknat bukan? Berapa banyak anak-anak kita yang karena hidup nggak bareng-bareng mencari rahmat, akhirnya lari ke narkoba, kira-kira parah nggak? Satu cimeng nih kalau nggak salah izin komandan 2,5 tahun ya. Satu pocongan ibu gele itu 2,5 tahun. Di penjaranya 2,5 tahun. Kalau di sel jangan kata 2 tahun, buat abang-abang saya barangkali yang pernah ngalamin ya, 2 hari aja nggak enak. Di dalam sel nggak enak. Makanya pengen mabuk doang, pengen senang, akhirnya masuk penjara. Kira-kira senang nggak? Tuh udah musuh negara, berarti musuh polisi. Setuju? Jadi kalau saya ngajarin mabuk, besok mabuk nggak usah yang mahal-mahal. Kalau pengen ngisep pocongan tuh yang habis dimandiin mayat baru dibungkus, itu isep jempol kakinya semuanya. 3 bulan masih enek aja. Nggak bakal di penjara, nggak bakal. Orang mayat habis dimandiin dibungkus pakai pocong, kakinya dikeluarin, diisep jempolnya. Hebatnya taklim, hebatnya ibadah. Ketawa di tempat ibadah masih ada pahala ibadah. Amin. Tidur di tempat ibadah masih ada pahala ibadah. Benar. Tuh hebatnya taklim. Anak kecil ngaji pagi cakep, siang cakep, tengah malam anak kecil ngaji, bagus nggak? Nenek-nenek ngaji pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji, tengah malam ngaji, masih cakep nggak? Tuh ibadah bukan? Coba kalau nenek-nenek malam, nah ilaha, itu cakep nggak? Cakep. Coba nenek-nenek jam 12, jugi jaga jugi agar berani, jugi jaga, cakep nggak kira-kira? Taklim bikin susah. Lihat dong wajah-wajahnya ceria, emak-emak, nenek-nenek juga kelihatannya non bahasa Sunda nanti ya. Wow gitu. Dia kalau cantik masa nenek-nenek cantik. Udah kelewat. Lesung pipitnya bukannya 1, 7. Begitu jalan nyampe di jendela, nyangkut kulitnya. Nempelnya gini cetir. Yuk, saya nggak banyak cerita dah kalau mau ngaji sama kiai.
Anak-anak mau bener di pondok, di majlis, di pesantren, di masjid tuh mau ngaji. Kalau sama saya mah hahaha baik dah. Ya. Hahaha baik, nanti ngaji sama kiai, bener. Jangan sering-sering ngaji sama artis. Sebab ustadz juga kalau udah sering masuk TV, beda tipis sama artis. Ya Bu? Ustadz kalau udah sering masuk TV, coba beda tipis sama artis. Makanya ngaji maka kiai baik, ke majelis baik, ke pondok baik. Saya juga biar begini-begini ngajinya sama kiai. Demi Allah saya nggak pernah belajar ngaji sama Eyang Subur. Makanya aman diundangnya ngaji baik. Iya bener, sampai ya maaf lah, kadang-kadang sampai laku gitu ceramah gini. Bener, sampai nggak ada sepinya. Kemarin saya suruh ceramah dikasih 20 juta, saya nggak ambil. Di sana di lubang buaya, saya nggak ambil. Beneran, saya sih nggak apa-apa. Oh ngeliat duit enggak. Saya ceramah nggak ngeliat duit. Amplop enggak. Isinya juga enggak saya mah. Enggak bener saya mah. Kalau orang bilang lu nggak ngeliat amplop, lihat isinya enggak saya. Emang nggak ngeliat amplop, nggak ngeliat isinya. Saya lebih lihat jumlahnya. Teuing tadi amplopan ge teuing. Daripada di amplopan eusina jigo naik. Ada yang bilang kalau kiai ceramah minta dibayar dosa katanya. Ada yang bilang begitu, ya saya sih oke aja. Malah justru ngundang kiai suruh ceramah nggak mau bayar, itu yang lebih dosa. Atuan hiji-hiji dong. Kira aku ngenain doang. Ampura. Pokoknya iya, pokoknya babna bab. Itu baik. Ceramah aja akri. Ilmu naon. Geus kitu bae. Atuh jamaah balik ka imam menang ilmu naon? Geus sakitu ge ngaji. Pokoknya mah bae. Nya. Cuman izin kalau yang habis ganti gigi pegangin gitu. Gitu. Bari diceklan huntuna. Yang habis beli gigi pego ketawa calang apa ho nganceng huntuna atuh mereka naik. Ya, ini yang disebut kebersamaan adalah rahmat. Ini yang disebut adalah kebersamaan yang membawa kita kepada rahmat, kepada kebaikan. Punya duit dipakai ngaji jadi rahmat, coba apa? Oh, orang yang punya duit banyak kok, jarang yang resep sama ngaji, ya kan? Makanya kaya nggak ukuran jadi royal, yang berkah ini nih. Saya nggak yakin di sini ada anak presiden, nggak yakin. Anak pengusaha kaya juga nggak ada kayaknya. Kelihatannya sih dari wajah-wajahnya gitu, agak-agak ngepres gitulah. Tapi ini adalah anak-anak dari orang-orang tua kita yang ahlil khair, amin. Almarhumah ibu bapak kita yang ahlil khair, amin. Ahlil jannah, amin. Kita kebagian pahala dari orang-orang tua kita yang ahlil khair. Jadi kenapa sekarang kita ngaji? Karena ibu bapak kita ngaji. Ayo coba. Mungkin kalau bapaknya presiden, belum tentu bisa jadi anaknya pengen jadi presiden. Tapi karena bapak ibu kita, kakek nenek kita ngaji, sekarang kita kumpul ngaji. Berarti kenapa sekarang kita muludan? Karena ibu bapak kita muludan. Kenapa kita tahlil? Karena ibu bapak kita tahlilan. Betul. Ada sebagian orang yang mau, mohon maaf izin komandan, ada sebagian orang yang tidak mau menerima perbedaan, sehingga kadang gampang mengkafirkan orang, gampang membid'ahkan orang, karena tidak belajar menerima perbedaan. Mohon maaf. Ada orang yang mengatakan kok orang yang sudah meninggal dikirimin Fatihah. Emang nyampe? Kalau teteh nggak percaya, coba teteh meninggal. Nanti saya kirimin, kalau nggak nyampe miskol. Urusan sinyal nyampe, kita SMS dari sini ke Jakarta nyampe enggak? Nyampe. Urusan sinyal nyampe, apalagi urusan jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Bertayangan baik coba, nggak percaya? Abdul lihat di korok, ya minum.
Oke, oke. Makasih, Pak Kiai, makasih. Iya, atel si Koro. Gua akan baik. Mohon maaf ya Ibu ya, teteh, emak saya, nenek saya, mohon maaf ya saya di atas ya. Ini bukan karena nggak sopan, karena memang ini apa namanya? Bukan saya diri di atas tuh, emak di bawah, segitu kan kurang sopan ya. Tapi mohon maaf ini, kenapa saya di atas? Karena emang udah dibayar sih. Emang haus kalau banyak ngomong pasti banyak minum. Agak haus banyak minum pasti banyak kencing. Izin Komandan, terima kasih. Baru kali ini ada orang minum makannya tisu. Ampurahin Komandan. Siap, siap. Terima kasih. Emang mungkin masing-masing daerah beda sih. Ada yang orang minumnya air putih, makannya singkong goreng, gitu kan? Ada yang kadang-kadang kue, gitu. Mungkin Komandan udah terlatih, jadi minum air putih, makannya tisu. Izin Komandan. Nggak apa-apa, saya kalau dikasih air putih, saya nggak ngerasa ustadz, saya nggak ngerasa penceramah. Saya kalau dikasih air putih, seperti merasa kayak dukun sembur. Bener, engke dijape ku abah, cincager, cincalakan ku maranehnya. Ngawi, puing. Geus mah hahaha bae deh, bosin dah. Ngaji apa ya kan? Ya, Ibu ikhlas ngelihat saya, Teteh ikhlas, hadirin ikhlas ngelihat saya, senang segitu kayak ngaji. Nah, pusing-pusing amat, ha. Bayar lagi 2.000 kan ya. Iya teh. Tapi kan patungan rame-rame kan. RW tadi ngomong ada yang kasih 2.000. Ya paling ketua itu resikonya kalau nggak nalangin nombokin. Itu ketua. Yarin, makanya besok angkat lagi jadi ketua. Ya biar nombokin. Biar menjual motor kan. Ada nggak orang yang sering ngaji, demen duitnya dipakai ngaji, demen duitnya dipakai ibadah, sampai miskin, motor nggak punya, mobil nggak punya, rumah nggak punya, ada nggak? Oh nggak ada, tapi orang gila harta karun tak, gila duit gaib tak, banyak yang ngacak-acakan. Duit gaib, terus kepean bae nu jelas bae gaib. Biwut. Terus nggak apa-apa, saya sambil duduk nggak apa-apa ya. Karena penyakit penceramah cuma 2, kalau nggak sakit pinggang turun berau. Jadi mohon maaf saya agak-agak duduk ini nggak apa-apa ya. Kalau seneng tungguin, nggak seneng buru-buru pulang bawa rombongan. Supaya saya jangan terlalu lama gitu. Iya dong, masa enak di aku nggak enak di kamu. Kuat sampai jam 12 kuat. Jam 11 kuat. Sampai setengah 12 kuat. Sampai jam 12? Bener teh. Sampai jam 1? Saya yang gak kuat, saya yang gak kuat. Ada memang penceramah di sini yang kuat ceramah sampai 1 jam, 2 jam itu ada. Yang 3 jam juga ada. Masya Allah. Udah berapa penceramah, yang ceramah di sini sampai meninggal dunia? Puas ya, puas. Ya Bu, terus. Santai ya. Terima kasih. RW merek Pebolu. Merek di gue. Mohon maaf Pak RW kalau saya nggak makan ya mohon maaf ya kalau saya nggak makan bukan saya nggak menghormat, bukan nggak enak, banyak jamaah kan saya makan nggak enak. Ayah kardus di kardusan baik. Jadi malu saya nggak enak.
gitu, terlalu baik RW-nya. Weh, minta singkong weh. Begitu masuk weh banyak pohon singkong. Dulu bapak saya, emak saya, maaf bu, saya juga makannya singkong dulu. Bukan berarti saya dari keluarga miskin, maaf. Maaf, ibu saya bukan orang miskin, bapak saya juga bukan orang miskin. Fakir. Fakir, miskin susah, ini mah fakir, ada belangsak. Ibu saya anaknya 13. Saya anak ketiga. Ibu saya bangga ngeliat ibu saya. Makanya ibu saya begini nih. Senangnya ngaji gitu, salawatan. Ibu saya begini senangnya nih. Nggak cakep-cakep banget sih, biasa aja gitu. Beneran. Nggak kayak Tamara Blesowski gitu. Enggak, biasa mirip lah, muka-muka gini lah gitu. Lepas-lepas aja gitu. Cakep banget juga enggak, jelek banget juga enggak sih. Ibu saya gitu, tapi anaknya 13. Asal sarapan pagi ngegroyak tuh. Rebutan, katicak hiji pae hiji. Lalu rebutan gitu, keinjak mati hatu. Kadang-kadang yang paling tua suka ada seraka gitunya. Kelolodan mati lagi aku. Dari 13 tinggal 9 keluarga saya. Dari 13 tinggal 9. Alhamdulillah saya hidup. Asal mau ketincak melek saya. Alhamdulillah hidup kene. Kalau nggak ngeles pae hai. Ya. Ini mohon maaf saya ceramah nggak tahu judulnya kemana apa. Karena di awal guys saya sudah kasih tahu babna bab. Ya ma, hampunten bae ya ma. Pokoknya ieu babna bab. Pokoknya ngerti teu ngarti. Baik. Ya ma, penting mah hati senang. Karena suami yang baik adalah suami yang sering bikin istrinya tersenyum. Anak yang baik yang disebut soleh adalah anak yang selalu bikin ibu bapaknya tersenyum. Setuju? Sekarang kita tanya suami kita sering bikin kita senyum apa sedih? Sering bikin kita senang apa sedih? Kita punya anak sering bikin kita senang apa sedih? Tuh. Ya, makanya saya nggak mau banyak-banyak, bikin emak senang aja dulu. Ngaji ntar sama kiai. Bener. Senang aja dulu. Bab saya melihat urusan ibu yang namanya jadi ibu ngurusin anak capek nggak? Waktu ngajuru, waktu melahirkan ngedennya sakit nggak? Sakit, tapi resep. Waktu ngajuru nyeri henteu teh. Nyeri tapi nyeri ge nganakan bae. Berarti nyeri ge resep. Ya. Emak saya juga begitu. Makanya hebatnya emak. Awas. Adik-adikku sayang. Anak-anak muda. Maaf nih. Sekarang kita jadi emak. Dulu sebelum jadi emak pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita bagaimana emak-emak kita? Ayo teteh. Dulu sebelum punya anak kita pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita bagaimana dengan ibu kita? Kalau sekarang kita punya anak jangan galak-galak, ya. Jangan galak-galak. Teteh waktu ngelahirin anak sakit kan? Sakit kan? Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Daripada capek. Baik. Ya, capek kan? Tapi dasar emak memang manusia paling hebat. Setiap emak ngeden mau melahirkan, semua pada nungguin. Anak yang udah gede nungguin, ya. Dokter nungguin, bidan nungguin, emak lagi mau ngeden. Coba bapak ngeden, siapa yang nungguin? Ayo, bapak-bapak lagi ngeden, ada nggak yang nungguin? Nggak ada, tuh hebatnya emak. Bener. Bapak lagi ngeden, lawang kabuka, itu langsung teriak baik, tutup bapak. Tahu. Itu hebatnya emak. Makanya adik-adikku sayang, siapa orang yang menghormati ibu bapaknya, nanti dia bakal dihargai dan dihormati anak cucunya. Siapa orang yang sering mendoakan ibu bapaknya, nanti dia bakal didoakan sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirim Fatihah buat ibu bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah dari anak cucunya.
Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke majlis taklim, emak bapaknya kudu rajin ke majlis taklim. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya juga mesti rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Dia kata kiai, siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya, nanti anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang berbakti kepada emak bapaknya, nanti dia, anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Hari ini kita jadi orang tua. Ini udah orang tua saya. Dulu sebelum jadi orang tua kita pernah jadi anak-anak, setuju? Orang tua kita sering bilang, entar kamu ngerasain punya anak, betul? Sekarang ngerasa nggak udah? Kemarin kita dipanggil anak, sekarang kita udah dipanggil emak sama anak-anak kita. Iya bu? Jadi untuk menjadi ibu rumah tangga nggak usah pakai cita-cita. Cita-citaku ingin menjadi ibu rumah tangga, nggak usah. Asal rajin beranak aja. Insya Allah bangun tidur udah emak. Benar? Pohon pisang 3 kali ditebang keluar pohon apa? Pohon pisang. Pohon pisang ditebang 3 kali keluar pohon durian nggak? Keluar pohon nangka nggak? Pohon pisang ditebang pasti keluar pohon. Artinya pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Kenapa sekarang kita ngaji? Karena ibu bapak kita ngaji. Setuju? Tuh. Makanya ibu, kenapa kita disuruh ngaji? Orang tua nggak pernah ngajarin. Hayu jadi orang paling kaya. Hayu jual tanah siapa aja. Ada nggak? Orang tua kita pengen anak-anaknya barokah. Ngaji waktunya ngaji, sembahyang waktunya sembahyang, mondok yang bener waktunya mondok. Termasuk saya biar gini-gini pernah mondok bu. Saya di pesantren dulu, saya lama di Banten. Makanya saya bisa ngomong Sunda bukan berarti saya orang Sunda. Maaf, saya lama di Kulon, saya di Menes dulu. Teman-teman saya pada ngaji, saya maling lauk. Jadi cincang model kia ya. Kira-kira begitu. Saya lama di Banten bu. Orang-orang pada ngaji, saya emang nggak jelas. Kadang-kadang maling ayam. Bener waktu itu emang susah mondok, nggak dikirim-kirimin. Ada ayam tetangga lewat ketrok wae hulunak wae ceprok. Asupan bobos ke nasi liwet kan masuk. Tapi udah dibayar sih udah. Tapi jangan mentang-mentang ayam tete ilang, wah kamu maling naka. Kan? Ini yang disebut kebersamaan adalah rahmat. Orang tua kita maunya begini, ayo. Makanya maaf ibu, banyak orang yang tidak mau menerima perbedaan. Saya ulangi, ada orang, oh itu bukan kiai, itu bukan ustadz, nggak ada masalah. Termasuk tolong bisa menerima perbedaan. Hari ini di negara Ranca Bungur yang ceramah bukan kiai, betul? Yang ceramah rada PA. Biar jelas dulu ibu, kalau penyanyi pasti bisa nyanyi belum? Penyanyi pasti bisa nyanyi, tapi yang namanya menyanyi belum tentu penyanyi. Tidak semua penceramah itu ustaz, tidak semua ustaz itu kiai, tidak semua kiai itu ulama, tidak semua ulama itu wali. Jadi akri penceramah belum tentu gitu dah. Jadi jangan kecewa juga percuma, udah bayar sih. Pusing-pusing amat ya. Ngomong aja. Ini tinggal ngesperes naon deh. Ya deh. Yuk balik lagi biar jelas satu-satu. Agama mengajarkan kita kepada kebaikan. Punya duit harusnya membawa kita kepada ibadah. Setuju? Punya seragam pengajian mengajak kita kepada ibadah. Setuju? Oh saya boleh hutang, malu Pak Ustadz dipakai ngaji. Nggak apa-apa, mudah-mudahan pulang ngaji utangnya kebayar. Amin. Jangan malu-malu, Indonesia sekarang terkenal negara yang banyak utang dari dulu. Setuju nggak setuju? Lihat perumahan bisa diutang nggak? Lihat mobil-mobil di showroom bisa diutang nggak? Lihat motor-motor bisa diutang nggak? Lihat kita ke depan rumah kita, di depan rumah ada motor, udah lunas apa belum? Terus masuk ke dalam ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Nggak usah dijawab. Pagi-pagi dorong jendela, bunyinya kredit. Berarti di dalam rumah kita isinya
Nah, gitu aja. Jadi jangan sampai nggak kebagian. Indonesia udah terkenal negara yang banyak utang. Ayo, terus utang baik terus. Terus kayak baik, terus. Cuman kata almarhum bapak saya, apa katanya, orang yang banyak utang nggak enak tidur. Setuju nggak nih? Orang yang banyak utang nggak enak tidur, apalagi mati. Karena mati adalah tidur panjang. Mati adalah tidur panjang. Jadi kalau orang punya utang nggak enak tidur, apalagi mati yang lebih lama, betul? Karena mati tidur panjang. Jadi kalau punya suami pagi tidur, sore tidur, siang tidur, jangan dimarahin. Itu suami teteh lagi latihan mati. Biarkan saja, nanti juga lama-lama mati beneran dia. Ya teh. Apa yang nggak ada sekarang di negeri kita yang nggak bisa diutang? Ya, bahkan Indonesia termasuk negara yang paling banyak utangnya. Setuju? Ya udah, jangan nganggur-nganggur. Ayo utang terus. Terus utang unggal poe terus. Udah kira tersanggup bayar pae-pae. Tapi kalau kita mati, hidup takut mati, kita banyak utang hidup, ingat takut mati, jangan banyak-banyak utang. Sebab begitu meninggal nanti, kalau almarhum semasa hidupnya punya utang piutang, ada nggak begitu? Ya kan, wasiat ahli waris, bener nggak? Kalau almarhumah semasa hidup punya utang, tolong hubungi ahli warisnya. Kalau ahli warisnya ngerti, enak nggak? Anak-anak kita ngerti. Tapi kalau anak kita nggak ngerti, kira-kira di utang, di kuburan kita masih punya utang nggak? Tuh, awas bu, bener. Makanya orang tua kita dulu nggak pengen punya mobil, nggak pengen punya motor, nggak pengen punya rumah bagus, karena nggak mau punya. Itu lebih aman, meninggalnya juga nyaman, nggak repot-repot. Meninggal cuma kena angin duduk. Angin mau masuk di orang miskin, sopan, nggak ada utangnya. Mau masuk nih, angin di orang yang nggak punya duit, nggak punya utang, nggak punya urusan. Angin masuknya sopan, duduk dulu, baru mati. Itu disebut kena angin. Orang kaya matinya di rumah sakit, bawa ke Amerika, ke Inggris, benar? Sembuh nggak? Kulir ruhu min amri rabbi, ruh urusan Allah. Mau bagaimanapun kalau Allah sudah ambil karena hak Allah, karena urusan Allah, mati nggak? Mati. Makanya orang tua kita nggak mau pusing-pusing. Yang diajarkan ke anak bukan bagaimana jadi orang kaya, bukan bagaimana menjadi pejabat tinggi. Alhamdulillah saya kemarin nyalon jadi bupati tapi mending kena bisa ngaji daripada menang di penjara menang. Bener tuh, berarti juga masih manfaat. Amin. Gitu tak, bersyukurnya gitu tak. Nggak jadi pejabat nggak malu. Kenapa? Karena ibu bapak saya bukan pejabat. Nggak jadi jenderal nggak malu, karena ibu bapak saya bukan jenderal. Nggak jadi artis sekalipun tuannya saya, nggak malu karena ibu bapak saya bukan artis. Tapi kalau kita nggak jadi orang bener, malu karena ibu bapak kita rata-rata ahli khair, orang bener. Amin. Itu baik tak? Ya. Kelihatannya kan teteh, Haji Akri kayak penceramah. Gimana yang gitu ya, kemabai akal-akalan usaha. Mereka dagang keboga modal. Iya baik, wah, nangguin tadi. Itu baik, tetap tanggung jawab kurang, tenang baik, penting mang bayar sama bayar baik. Iya dong. Teteh seneng, saya seneng. Ngaji sakit tuh ya, bener. Nggak usah pusing-pusing. Penceramahnya kiai, kitabnya 3 tumpuk. Tapi teteh pulang ngaji tuh. Ini lumayan, baru kita ngaji sama kiai. Ya teh, gitu santai ya. Saya minum dulu boleh? Refreshing teh, nanti baru ngaji lagi sama Umi, sama Ustazah. Ini seragamnya bagus, hijau-hijau gini. Ini berapa kali bayar ini? 3 ya? DP-nya 75. Hah? Iya, nggak apa-apa, harus begitu. Ini kan kerudung juga ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang ungu, ada yang pink, ya kan? Ada yang coklat, ada yang krem, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar kan? Ada yang baru tadi ngambilnya.
Gak apa-apa, harus gitu biar rame, bener. Kenapa teh? Iya, karena emang itu saya juga dagang. Saya kalau dikasih air putih kadang-kadang suka berpikir saya, Bu. Kata dokter air putih baik untuk kesehatan. Mohon izin Pak, apa saya Kak? Pak apa nanya Pak Bambang juga mohon izin ya Pak Bambang. Katanya air putih itu baik untuk kesehatan. Justru kalau kata bapak saya itu air putih naikin darah tinggi. Air putih naikin darah tinggi. Ini mohon maaf, hati-hati. Gak selamanya dibalik kejelekan ada kejelekan, pasti dibalik kejelekan ada kebaikan, dibalik kebaikan masih ada kejelekan. Kata bapak saya gitu, air putih itu bikin naikin darah tinggi. Gara-gara bapak minta kopi, dikira cai putih kemayo, kopi, jadi cai putih, kopi cek apa ya? Jadi cai putih nggak 10 kali naik darah tinggi bapak, cek kopi. Berarti kopi bikin naikin darah. Nah, kira-kira nggak pas juga nggak apa-apa. Ya, saya juga minum air putih aja. Bukan berarti saya minta kopi, bukan. Ntar pikirannya gitu, nggak enak sama ketua panitia lagi. Masa saya minta kopi, bukan. Bukan berarti saya nyinggung kopi, air putih darah tinggi terus saya berharap dikasih kopi, bukan teh. Kita masing-masing udah pada tua, ngerti dong. Ngerti dong. Kalau tamu datang ke kampung kita ujuk-ujuk langsung minta minum, minta kopi, sopan hente? Hente sopan. Cuman yang tuan rumah mesti ngerti. Itu kata. Ini namanya nyari makan pakai akal. Minta nggak mau ya kan malu ya teh. Kali-kali aja bercanda orang dikasih gitu. Ya nggak dikasih juga nggak apa-apa. Berarti tuan rumah emang artinya cuma segitu. Bercanda. Ketua, bercanda. Pak RT, nih RT juga mohon maaf nih, saya jangan sampai merasa nanti, waduh, ceramahnya gitu, ini menghibur, bukannya ceramah. Ya teh ya, kira aku ngancai putih doang aing. Jauh-jauh dari Jakarta kadi menang cai putihnya. Atau di imah loba buka keran nih ngucur bae. Buka keran nih ngucur bae. Jauh-jauh menang cai putihnya. Aku ah. Korek-korek teuing salembur korek kabeh piraku ieu nya. Ih, masa iya sih? RW ada, lurah ada, kapolsek ada, masa tamu datang dikasih air putih doang. Ya iya. Malu dikit keles. Bercanda Pak Lurah. Bukan apa-apa, jangan sampai saya kena darah tinggi itu doang. Ya. Yang kira-kira ngajak ibadah ini satu. Bikin senang ibadah bukan? Kalau kita yuk pegang dada, ngurusin suami capek nggak? Ngurusin anak capek nggak? Makanya punya suami hitam nggak usah didoain. Bangun malam, ya Allah putihkanlah suami saya. Nggak usah, capek-capek aja. Nggak usah, biarin hitam, yang penting keras. Keras keinginannya, usaha, ya teh. Yang penting teteh senang aja dulu, girang aja dulu, ya teh. Biar sehat. Orang yang nggak mau ketawa cuma 2. 1 sakit, 2 banyak utang. Itu agak susah ketawanya. Susah, bener teh. Orang banyak utang masa Allah susah ketawanya. Sebelahnya ketawa sih, siapa bangunah? Harus ditagih baik. Orang-orang belum pada datang ngaji, dia 5:30 udah duduk di bawah panggung. Kata teteh, lu getol banget sih ngajinya jam segini udah datang. Gue sambil ngumpet daripada di rumah ditagih utang katanya gitu. Alhamdulillah tuh hatur nuhun panjang umur.
Kira aku ngan kopi doang. Iya, iya. Terima kasih, terima kasih. Kuenya ada, kopinya ada, sepertinya ada, isunya ada. Ulah teriak rokok-rokok, ulah. Saya seperti pengamen aja, ntar disawe rokok, nggak usah. Nggak usah. Tapi tolong dipikirin, itu bagus omongannya. Terus, udah capek belum? Udah lapar belum? Tanya aku dong. Biar senang aja teh ya. Jangan asem-asem, jangan pusing-pusing, jangan kesel-kesel. Udah terlanjur diundang ya teh. Tawain aja. Kecuali yang penceramah maling motor, hajar aja. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya kadang-kadang suka ngelihat perjalanan rumah tangga orang tua saya, emak saya, ternyata ngurusin anak capek, ngelahirin anak capek, sampai ngeden sekencang-kencangnya. Ada nggak ibu melahirkan anak ngeden setengah-setengah? Enggak. Pasti sampai gitu. Kadang-kadang sampai gitu. Bayi belum keluar saking kencengnya yang koneng nyusul. Kalau dua-duanya bayi itu namanya kembar siam. Kalau yang satu bayi, yang satu koneng itu ngaranna kembar tokai. Itu sampai situ capeknya tuh, bener. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak-emak kita dalam keadaan gak ngerti, gak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah yang ngajarin kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir. Dari mana keluarnya kita? Dari emak-emak kita. Makanya saya kasih tahu Ibu Teteh itu di polsek bisa tiap hari laporan suami istri ribut, disebut KDRT. Izin komandan. Kekerasan dalam rumah tangga. Suami marah, istri marah, berantem ngebakbak, lapor tuh ke polsek, ke polres. Hampir setiap minggu kata polisi di Jakarta itu ada kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suami marah tampar istrinya, istri marah tampar suaminya. Akhirnya suami istri nggak berhenti main tampar-tamparan. Ternyata dua-duanya pemain marawis. Untung pemain marawisnya cowok. Tolong suami-suami hindari kalau istrinya latihan marawis. Jangan mau ditampar langsung maju melintir, kalau keras tamparan. Peristiwa KDRT itu hampir tiap pagi, sore, siang, malam kita nonton TV, ada nggak? Tuh, akibat apa? Suami ngomel, istri ngomel, berantem, ribut nggak? Kadang-kadang gara-gara duit 50.000 ribut. Ngasih duit 10.000 suami, begitu dikasih makan ikan peda marah. Masa sih makan ini mulu? Gak bosan apa ikan asin, ikan asin? Lihat dong bibir aku sampai jeding. Tiap hari peda lagi, peda lagi. Tahu nggak sih peda bukannya gater, tahu? Getir. Padahal ngasih duitnya 10.000, betul? Masa 10.000 mau makan enak? Cocok nggak kira-kira? Tuh kasih dong 1 juta. Iya dong. Kadang-kadang suami selalu nuntut pengen enak, pengen istri nurut, bener. Tapi urusannya nggak banyak. Ya, makanya daripada punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Presiden, insinyur, profesor, doktor, orang kaya sekalipun keluar dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan. Sambil bilang, kau keluar dari sini maka kembalilah ke sini. Pulanglah. Pulanglah. Daripada ribut, daripada lapor polisi, benar. Urusan jadi panjang, benar.
Cukup, ingat pesan saya, kalau ntar pulang dari sini punya suami galak minta dahar. Dahar ya, ayo lapar. Ibu jangan marah, jangan bilang, Pak, mikir, makan apa? Kasih duit 10.000, pulang makan. Makan apa? Tuh anak-anak makan sayur bening mulut, mikir, sampai saking beningnya itu sayur ditaruhin ikan cupang hidup. Mikir. Ribut nggak kira-kira? Ribut, makanya kalau bapak minta makan, dahar ya? Ada apa? Aku lapar. Bagaimana? Beneran nih aku lapar. Ada apa? Pengen makan. Bagaimana? Marah dong. Daripada beda gitu kan marahnya. Aku tampar nih. Ingat pesan saya. Begitu dia cabok boy, angkat. Kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Pulanglah. Kopi nggak ada, gula nggak ada, daripada ribut pulang ngopi mikir Pak, nggak usah deh ngopi segala. Tuh pakai meja kerian uyak letakan, nggak usah gitu-gitu banget Bu. Ribut nggak akhirnya? Ribut. Cukup, ingat pesan saya, untuk menghindari salah satu keributan dalam rumah tangga, sadari ibu bahwa presiden raja di raja sekalipun keluar dari rahim perempuan. Ingat kalau punya suami galak, ingat pesan saya. Mumpung ustaz dan ada PA ya. Pulang malam ditegur marah, ya. Bukain pintu kesel. Ibu pakai bohong. Pak, capek Pak, mama dibohongin mulu. Iya, bahasanya ya kan. Capek Pak, mama dibohongin mulu. Saya kasih tahu Bu, apalagi bapak yang bohong capean lagi. Ngarang dulu kan. Kalau nggak pas karangan nggak keterima itu bohongnya. Bener. Daripada ribut, kira-kira galak. Ayo kembali ke tempat asal. Pulanglah. Aman. Sebab hidup cuma 3 Bu. Kita makan dari lobang, kita buang lewat segitu doang. Makanya hirup dari liang kaliang doang cina. Betul. Kita keluar dari lobang, kita mundar mandir rumah tangga masuk lobang, nanti bakal meninggal dikuburin ke dalam. Makanya banyak suami kita kejeblos di lobang-lobang. Eta ku loba-loba ting liang eta. Eta budak pengerti, eta ngomong naon saya ustad eta. Pengerti mah liang-liang baik. Kembali ke tempat asal. Budak macam ngerti caranya begitu. Eta naon saya eta? Emosi nyawa aing gitu nyawa eta ustad ke PA meureun. Aman Ibu? Aman? Masih senang? Masih pengen terus? Belum pernah ngeliat ceramah gitu, ceramah sampai ngusruk gitu, belum pernah. Bibirnya berbusa, belum pernah. Ibu mau ngaji apa mau matiin penceramah sih? Masih terus ini? Beneran? Ya Allah. Ya Bu. Makanya adekku sayang, ayo ngaji jangan galak-galak sama emak. Anak yang kaya 2 rakam sama beak, habis kekayaannya. Anak yang pinter 2 rakam orang tua, mual manfaat ilmunya. Maaf punya istri cantik tapi lebih sayang sama istri daripada emak, mual barokah rumah tangga. Kenapa ya coba? Sebab orang tua ngelahirin anak sakit nggak? Sakit beneran, sakitnya kadang-kadang sampai yang banyak jahitannya. Anak gede tinggi, wow, itu jahitannya loba. Ya sampai bapak nitip, tolong dok, jangan dijahit semua. Nanti aku pusing lewat mana. Dokter nyaut, tenang pak, saya sudah kasih kancing. Ya, anak yang berani melawan orang tuanya
makanya disebut anak durhaka. Jelas itu. Dari zaman maling kundang sampai maling motor, anak durhaka tetap durhaka dia. Ibu, makanya anak yang baik mana? Yang ngajak ibadah. Istri yang baik mana? Yang ngajak ibadah. Suami yang baik mana? Yang ngajak ibadah. Kalau anak ibadah, istri ibadah, suami ibadah, berarti keluarga kita menjadi keluarga yang ahli ibadah. Bapak belanja, emak belanja, anak belanja, kira-kira jadi ahli belanja. Yo. Maaf nih, tahun baru pada keluar kemana-mana kemarin. Benar? Tuh, coba dah. Coba ada nggak tahun baru yang kira-kira yang bikin bagus? Kalau tahun baru Islam lebih bagus kalau menurut saya. Ya, tahun baru Islam, Muharram kita puasa, ya. Terus kita santunan sama anak yatim, benar? Kita bikin pengajian kumpul bareng sama anak yatim. Muharram bukan itu? Tapi kalau kira-kira mau tahun baru semalam ada nggak anu? Naiknya ke puncak bawa siapa kira-kira? Ayo, sewa pila ngapain kira-kira? Ada nggak orang di pila berdua-dua, cowok sama cewek lagi ngaji? Lain ngaji nage, lain ngaji maca kitab mer. Ngaji nage ngasah biji mer. Biji mata, maksudnya biji mata. Ya Bu, makanya di tanggal 2 ini setelah tahun baru kemarin kita ngaji, cakep nggak? Cakep. Muharram ngajak ibadah, kalau tahun baru yang semalam ngajak ibadah bukan? Petasan dibakarin ibadah bukan? Dengarkan, petasan dibakarin miliaran ibadah bukan? Kumpul di mana tempat perapatan di pinggir danau, di jalan rame ibadah bukan? Kita kumpul bareng di situ, hahaha hihi ibadah bukan? Punya duit kita pakai nongkrong di malam tahun baru, bakar jagung, bakar ayam ibadah bukan? Tapi kalau di sini kita makan bekakak ibadah bukan? Masih mendingan gini. Makanya saya kalau tahu begini, RW-nya royal, RT-nya royal, RW-nya royal, saya minta mahal. Tahun baru kemarin, biasa beraham beredan, ya? Benar? Ini ibu ibadah bukan? Ibadah bukan? Kemarin nongkrong malam tahun baru, kalau ibu berangkat kira-kira ibadah bukan? Jelas penghinaan, di mana malam Jumat waktunya zikiran, kita udah kelayaban kemana-mana. Betul? Untung masih ada orang yang mau berdoa supaya yang maksiat bisa hilang, bisa benar. Setuju Bu? Makanya kalau santri malam tahun baruan juga sama, berarti santri juga rada PA. Yang harusnya santri doain yang lagi maksiat, benar? Jangan santri ikut-ikutan keluar jadi rusak semuanya. Makanya saya mah nggak kemana-mana malam tahun baru. Zikiran aja malam Jumat, beneran mau ngapain lagi? Udah nggak muda lagi kok. Duit udah megang, mau ngapain lagi? Iya dong, bakar jagung gigi koneng jenau. Ada nggak orang makan jagung keren? Kalau nggak hitam kuning ya dong. Kok dianggap keren? Sakit kali ya. Makan jagung kok keren, bener. Ayo adik-adikku sayang, teteh saya, kakak saya, yuk kita berpikir sekarang kita udah jadi orang tua. Dulu kita punya orang tua. Kenapa kita ngaji? Karena emak bapak kita ngaji. Berarti aman gak kita nih? Aman gak nih? Itu satu. Yang keduanya, kalau kita menghormati orang tua kita, nanti kita bakal dihargai dan dihormati orang tua kita juga. Ya teh? Udah? Udah capek? Saya tanya saya. Ya. Ini orang tua yang paling mahal pesannya. Warisan yang paling mahal ternyata bukan tanah hektaran. Warisan yang paling mahal bukan lagi rumah bergedung bertingkat. Warisan yang paling mahal bukan lagi ruko, bukan. Warisan yang paling mahal di darah yang ngalir di dalam darah daging kita. Saudaraku, warisan yang paling mahal darah yang ngalir di dalam darah daging kita. Kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho, badan yang kecil kuntet bisa Allah angkat derajat jadi orang besar. Badan yang kira-kira kelihatannya lusuh, tapi Allah angkat derajat bisa jadi orang keren. Berarti warisan yang paling mahal adalah darah yang ngalir dalam darah daging kita. Ada nggak yang ribut? Darah-darah kita di dalam ini, ada nggak yang ribut? Tapi kalau tanah 1000 meter, adek sama abang ribut bisa nggak? Banyak cerita gara-gara tanah 1000 meter, adek sama abang nggak nanya bertahun-tahun. Adeknya ngelihat abangnya kesel, buang muka. Asal ngelihat kakaknya, buang muka. Ngelihat kakaknya lagi buang muka. Kasihan.
Asal dia buang mukanya, hidungnya copot, pungut lagi, tempel lagi. Capek nggak kira-kira ngeliat orang buang muka? Makanya ayo adekku sayang, warisan yang paling mahal adalah darah yang ngalir dalam darah daging kita. Kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho, ntar Allah gantiin. Tanpa sadar kita sekarang udah enak. Bapak kita nggak sekolah, kita sekolah. Pinter mana? Pinter bapak kita tidak sekolah tapi mampu menyekolahkan anak-anaknya. Bapak kita tidak sarjana tapi kita anak sarjana. Pinter mana? Berarti pinter bapak, tidak sarjana bapak, tapi mampu menjadikan anak-anaknya sarjana. Sekarang kita udah senang, duitnya gampang, nyarinya juga gampang. Zaman orang tua kita dulu nyari duit susah, duitnya juga susah. Benar? Bedanya anak kita dikasih makan nangis, disuruh makan nangis. Kita dulu mau makan nangis, enggak ada yang dimakan. Ya maaf, orang sekarang zikir nangis. Maaf, saya sekeluarga dulu anak 13 malah makan nangis. Baca doa makan nangis, nggak pakai zikir. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kata ibu saya terus lagi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina, terus lagi Allahumma. Baca doa makan nangis sekeluarga. Kenapa? Nggak ada yang dimakan, cuman doanya doang. Orang tua kita nggak penting tuh yang namanya gaya hidup, nggak penting tuh yang namanya gaya hidup, punya mobil, punya gaya orang-orang mewah, nggak penting. Yang penting ngaji, waktunya ngaji, sembahyang waktunya sembahyang. Di mana ada anak punya anak akhlakul karimah? Di mana kita bisa mampu meneladani akhlak Rasul kalau kita nggak ngaji? Maaf, apakah ada akhlak nongkrong sama anak pang kita punya akhlak Rasul anak-anak kita? Kalau bukan ngaji punya akhlak nggak? Meningkatkan keimanan. Apa itu iman? Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa af'alum bil arkan. Udah panas ini? Udah panas belum? Masih mau terus nggak? Hah? Ini saya lihat judulnya. Lihat judulnya nggak, Bu? Udah kadong. Lihat judulnya. Akhlak Rasul. Di mana ada anak-anak kita punya akhlakul karimah. Kalau kita nggak punya, nggak bisa ngaji. Betul? Kalau kita nggak mau ngaji, akhlak itu disebut akhlakul karimah. Kata kiai, orang suka Allah suka, itu akhlakul karimah. Tapi kalau akhlak bawahan sama atasan, buat nyenangin atasannya doang, mau diarah, mau dianggap, biar dikata butuh, itu baru akhlak, belum termasuk karimah. Kalau disebut akhlakul karimah, orang suka Allah suka, disebut akhlakul karimah, biar jelas. Kalau kita hehehe permisi hehehe, itu belum tentu akhlakul karimah, ya. Karena hehehe lagi ngarep sih, biar dibagi duit, ya. Yang kedua, meningkatkan keimanan. Mau berapa tingkat iman? Mau berapa tingkat? Iman dia standar aja di situ aja cakep, apalagi naik. Mungkin karena ini yang bikin tulisan, mungkin pemborong bangunan kali. Jadi lebih tingkat lebih bagus, benar. Tapi yang namanya iman standar aja pagi, sore, siang, malam masih ada urusan, masih ada ujian. Iman itu yazid wa yanqus katanya. Iman itu naik turun, pagi benar, sore nggak benar. Sore benar, pagi nggak benar. Dia lagi ngaji benar nggak? Nggak galak, ya, lagi baik. Entar pulang kira-kira punya suami melotot, kesel nggak? Nggak semua suami loh istrinya ngaji seneng. Di tempat saya istrinya ngaji mulu, suaminya gedeg, benci Pak, ben najis Pak. Maaf, ada ini istrinya rajin ngaji, sebulan 4 kali ngaji, seminggu sekali, berarti sebulan 4 kali, suaminya benci. Ih, gedeg banget, ben najis banget. Saya tanya, ternyata 4 majelis taklim, 4-4-nya punya utang seragam. Suaminya benci banget. Kalau suaminya yang kemarin belum lunas, sekarang udah ngutang lagi aja. Matiin gua, matiin. Ya teh. Ngaji yang baik, udah gini aja. Gini aja. Jangan banyak-banyak utang ya, capek kasihan suami. Suami toh bajunya itu juga udah setahun. Coba teteh 4 kali ngaji sebulan udah punya 4, yang kuning, yang merah, yang biru. Ada lagi yang hijau sisa kampanye.
Yang kuning sisa kampanye, yang merah sisa kampanye, lumayan udah punya 7. Coba suami, pokoknya itu juga putih-putih aja, yang diganti cuma kancingnya doang, ada merah, kuning, hijau, biru, terakhir peniti. Allahumma Muhammad. Tuh, ini enak begini nih, yang ada di surga ini katanya nih. Suara-suara yang begini. Yang begini yang ada di surga mah bener loh. Bener mah yang begini. Yang ada di surga mah yang begini. Nggak mungkin gitu yang sesuatu. Nggak ada ini beneran. Makanya orang Islam boleh nyanyi, boleh. Ini terakhir. Orang Islam boleh nyanyi, boleh. Asal nyanyian yang ngajak ibadah. Ada nyanyian yang ngajak ibadah? Ada. Di mana taklim? Ada nyanyian. Siapa ingin ke surga? Siapa ingin? Terus. Biar gantian dia nggak capek-capek. Sering tau. Tak mudah. Hanya yang keras carilah. Tuh. Emang sih bajakannya juga nggak ada yang beda sama yang kayak jugi kereta berhenti jugi hatiku gembira ku melihat. Coba ibadah bukan yang begitu. Coba yang begini. Bila Israel jasad dibang seluruh akan sekujur badan. Ibadah bukan? Kita nyanyi tapi masih ngingetin diri, ibadah bukan? Bila Israel datang memanggil. Nyanyi enak dengerannya. Israel datang manggil. Pikirin dulu ngapa? Israel datang memanggil. Ngapain? Emang jangan ngopi. Gitar. Bener? Tuh, ibadah bukan itu? Boleh nggak? Boleh. Kaset-kaset yang begini anak-anak kita nggak apa. Lebih apa Lesti? Ya, lebih apa yang ya maaf dah. Kayak sambal lado. Padahal kalau dihitung-hitung biar kata anaknya penyanyi waktu ibunya sakaratul maut meninggal, ada nggak yang minta dinyanyiin? Pernah denger nggak kalau emak mau meninggal? Nanti kalau emak meninggal nggak ada umur, tolong nyanyiin 2 lagu buat emak. Ada nggak? Yang pertama Sambalado, yang kedua Kereta Malam. Ada nggak emak mau meninggal minta dinyanyiin? Rata-rata minta di ngajiin, bener. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim tanzilaka man tanzila ba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan tanjilal alqani fahum muqmahun. Emang begitu kalau belajar tajwid ngajinya. Gak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haka sohi yasukun hi. Dibentet. Him. Gak bisa heng. Gak percaya nih kalau orang ngaji rada monyong aneh. Ini ngaji gitu amat. Bener. Kalau ngaji tuh harus berani buka suara. Di tempat saya tuh orang ngaji takut buka suara. Repot. Adiknya langsung nyaut, wah kondangan sih ya. Karena ngajinya takut-takut. Apalagi masih muda. Ada orang ngaji udah tua, giginya udah ompong. Ngajar orang Betawi. Alam tara kaifa ikutin sama dia, muda tua ngajinya, belajar ngaji. Alam tara kaya apa? Alam tara kaifa, alam tara kaya apa?
Kaifa koyo apa? Kesel gurunya. Alam tara kaifa alam tara koyo apa? Kaifa apa? Sehwat gurunya. Alam tara kaifa alam tara koyo apa? Kaifa koyo apa? Kaifa koyo apa? Koyo bapak kia. Oke, kalau ngaji mesti berani, jangan takut-takut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kira-kira tuh. Ya, jangan takut-takut. Sebab negeri kita sekarang yang bagus ini, negeri kita negeri audisi. Coba lihat TV. Senang ngaji, jadi qori-qoriah, ikut audisi ngaji. Pengen baca Quran, hafal Quran, jadi hafiz-hafizoh. Pengen jadi dai-daiyah. Ayo santri, adekku saya. Apa yang nggak ada di Indonesia? Mau jadi artis-artisah, tinggal lihat mau pop, mau rock, mau dangdut, ada nggak semua? Yuk coba lihat laku mana yang kira-kira ngajak ibadah sama yang nggak ngajak ibadah di TV. Ayo lihat. Yuk nonton, jangan cuma nonton, coba perhatiin. Lakuan mana coba lomba ngaji sama lomba nyanyi? Makanya sekarang saya tanya, kalau punya anak bisa nyanyi, girang nggak? Girang, tapi emak meninggal nggak di ngajiin, sedih nggak? Anak pintar di Amerika, di Inggris, pengusaha kaya, orang terkenal, artis, tapi emak meninggal nggak ada anak, sedih nggak? Makanya punya anak jangan pintar semua, mesti ada yang bego atuh. Amerika nggak mau jadi pengusaha, nggak mau jadi pejabat, nggak mau, maunya ngurusin emaknya aja, cakep nggak itu? Daripada anak pintar di Amerika, di Inggris, di Perancis, S2, S3, tapi emak meninggal nggak ada, sedih nggak? Ngaji nggak bisa karena kelamaan di Amerika. Tahlil nggak mau, ngasin nggak mau, itu bid'ah, nggak ada dari sononya. Muludan nggak ada dari sononya. Wah gagal. Padahal nggak usah ke sono, kesini aja muludan, pusing-pusing. Benar. Oh tahlil nggak ada dari sononya, nggak usah ke sono, ini aja berat tahlil, ya. Pusing-pusing amat daripada nggak bisa menerima perbedaan. Benar. Coba yang bisa ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kan enak ya. Bisa dia ngaji, coba yang kagak bisa. Dia baca Arab nggak tahu, dia baca Latinnya. A-nya kan banyak, jadi ya asin. Ya asin. Maknya mau meninggal nggak jadi. Ya asin. Ya asin. Mamanya mau meninggal nggak jadi, matanya melek. Tambahan cai. Obat wing uyak merem. Kalau obat wing uyak, dia asin. Saya mau jajal di sini, coba kira-kira ibu sama bapak ngajinya pinter mana? Tuh akang-akang saya laki-laki, nih ibu-ibu saya pengen denger nih kira-kira di kampung Kanca Bungur nih pinter mana ngajinya ibu-ibu sama bapak-bapak. Coba ibu ikutin saya. Ibu ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak diam dulu, ntar bapak belakangan. Saya pengen lihat dulu ibu pinter mana. Ikutin saya. Inna a'tainakal kautsar. Terus inna cakep. Kita ngajinya sekarang yang merasa laki-laki, mohon izin komandan tolong kasih perintah. Yang merasa laki-laki, ibu diam dulu. Yang merasa laki-laki ikutin saya. Ibu diam. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatur rafi'ah. Iza beda kalau sama ibu-ibu kan beda. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah Allah lam yalid walam gitu maksudnya cepet gitu loh, kompak. Ini mah Untuknya sekali deh, sekali deh. Ibu tenang dulu. Ibu diam dulu, dengerin bapak-bapak ibu mau suami-suami ibu mau ngaji. Kumis boleh gede, badan boleh tinggi, penampilan boleh keren. Kira-kira ngaji ada suaranya nggak? Coba dengerin. Ibu diam dulu. Bapak, ayo mangga, mangga. Ikutin saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allazi. Ibu diam dulu. Allazi. Yang cowok. Ya kalau ibu-ibu merasa berbiji ya mangga. Lancak ingin cowok. Berarti pinter mana? Tuh udah jelas, laki-laki sama perempuan pinter Tuh. Makanya saking pinternya perempuan diatur sama Allah. Benar. Sembayang orang-orang 5 waktu dia bisa kurang karena waktu datang bulan. Datang bulan aja udah repot, apalagi matahari panasan. Benar. Puasa laki-laki 3 bulan full tanpa alasan ya. Yang sehat. Perempuan ada nggak? Bisa 30 kurang. Benar. Nah, makanya perempuan yang baik yang ada di surga. Saya pernah dengar ceramah kiai, nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan. Kata penceramah gitu, saya nggak percaya. Perempuan yang bagaimana dulu dong? Kalau ini masa sih, ya dong? Masa sih nanti ada di neraka? Enggak dong? Ini adalah calon bidadari surga. Amin. Gitu tuh. Atau mama kudu di alam banget. Benar. Ini ahli surga semua, amin. Oh, jangan sembarangan dong, ya enggak? Semua laki-laki tadi keluar dari rahim para. Kalau ibu nggak suka, suruh masuk. Ya, ini warisan yang paling mahal nih. Warisan yang paling mahal nih. Ke barang-barang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yang keras. La aman siwa. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah, hewan butuh Allah, tumbuhan butuh Allah, kita semua manusia butuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, yang di langit yang di bumi punya Allah, semuanya butuh. Di antara langit dan bumi juga punya Allah, semua bakal pulang menghadap. Makanya kalau kita pusing kesel sama suami, ingat mati aja. Ya. Suami galak sama kita, ingetin mati aja. Orang kalau inget mati insya Allah lebih aman, betul? Utang nafsu, pengen utang lagi, inget mati aja. Supaya jangan banyak-banyak. Kalaupun banyak utang, berdoa dari sekarang nih, mudah-mudahan pulang ngaji dari dapat syafaatnya Rasulullah. Utang-utang kita kebayar, amin. Baik, ya. Ya Bu. Ya Bu. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Sampai tua masih miskin juga, jangan marah. Bukan kata, ada salah satu sahabat datang ke Rasulullah, pengen ngikutin Rasulullah, cuman satu, aku akrab dengan kemiskinan. Rasulullah kaya nggak? Rasulullah kaya nggak? Para wali rumahnya mewah nggak? Para orang-orang kiai-kiai kita dulu mobilnya banyak nggak? Rumahnya tinggi-tinggi bertingkat nggak? Makanya kalau gampang lihatnya ibu, kalau ngelihat kiai mobilnya bagus berarti dia masih demen sama mobil, benar? Masih demen sama mobil bagus, benar? Jangan aneh, ya Bu. Kenapa kiai mobilnya mahal? Kata bapak saya, karena dia mintanya itu sama Allah. Nabi nggak pernah minta apa-apa, benar? Sampai kalaupun gunung dibikin jadi emas, Jibril nawarin bisa berubah ke gunung jadi emas, tapi Nabi mau nggak? Kira-kira begitu. Jadi kalau sampai sekarang kita miskin juga, jangan kesel. Kita miskin emang udah turunan. Tengok, bapak miskin, ibu miskin, kakek miskin, nenek miskin, sampai ke kita miskin juga, berarti miskin udah kompak sama kita. Turunan miskin, tetap aja Iya, jangan maksa. Gampang kalau pengen kaya. AA pengen kaya gampang. Cari calon istri yang mau nungguin lilin. Asal ada tembok kosong-kosong gitu. Insya Allah. Cuman lihat dulu, jangan tembok belum diaci. Tembok belum diaci langsung gitu. Kan sekut kene beak tihan. Benar? Ya Bu? Ya Bu, udah siang waktunya makan.
Saya ibu mah kuat. Udah ya? Belum? Emang seneng ya kalau ada penceramah sampai mati gitu? Itu orang tua kita yang rajin digoyangin sama orang tua kita itu. Ibu lihat, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tuh, kalau kita lihat akhlaknya Rasulullah, jauh banget model kita, Bu. Benar. Sebab Rasulullah kata Kiai, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Rasulullah pikirannya dipelihara oleh Allah. Rasulullah dadanya dibersihkan malaikat Jibril atas izin Allah. Rasulullah jika akan bicara selain wahyu dari Allah. Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki akhlaknya dipelihara oleh. Kita bisa ngikutin akhlaknya orang tua kita, akhlaknya guru kita udah cakep. Karena dari Allah ke Rasulullah ada yang langsung, ada yang lewat Jibril. Dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in ke emak bapak kita, terus guru-guru kita tabi'in. Dan ibu, makanya lihat orang rumah tangga orang tua kita, nggak punya mobil ribut nggak, nggak punya motor ribut nggak. Nah, orang tua kita mah rata-rata nenek kita sampai sekarang nggak mau keren-keren udah. Pedicure, manicure nggak pernah. Ke salon rebonding nggak pernah. Bener, facial pernah. Flek apa nggak dibuang. Bener. Mukenanya masih itu juga. Mukena kita udah baru 3 kali beli. Mak kita masih yang ada total hitam. Pinggirannya udah dakian. Tapi bagusan itu bukan. Itu dipakai ngaji kelihatan bekas bedak dakinya. Pipa nomor 16. Tapi dipakai ngaji, benar. Ketimbang seragam artis, pengajian artis tuh yang gede-gede, yang kayak teh kebo. Kalau dia itu fashion model, belum tentu dipakai ibadah. Bisa jadi mukena nenek kita yang pinggirannya udah dakian hitam-hitam, udah total kena naon ngerendah. Oh, kita ngarenge. Bisa jadi itu yang dipakai ibadah itu lebih bagus daripada mukena Ibu mau masak nggak punya beras, pegang dada, la ilaha illallah. Masak mah teboga dea, nyusul teboga sabun, la ilaha illallah. Rek nyusul teboga sabun, teh kondangan teboga duit, la ilaha illallah. Rek kondangan teboga. Susah senang sandarannya ke Allah, cakep nggak? Susah senang sandarannya ke Allah. Makanya banyak orang sekarang katanya kafir kaulia. Mau berangkat kerja hujan, anjir hujan baik. Salaki belum pulang, boga beas henteu, boga sabun henteu, salaki balik. Ih, aing mah nak ke bawah sia. Mikir. Ya. Coba akhlak orang tua kita dulu. Selalu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu cakep. Mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Anak sekolah nggak punya duit, la ilaha illallah. Ya, jadiin satu. Masak nggak punya beras, nyuci nggak punya sabun, listrik belum kebayar, mau kondangan nggak punya duit, bapak belum pulang, sahadat tecak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemana bapak sia goblok? Susah senang tetap sandarannya ke Allah. Masih cakep. Yuk bareng-bareng. La ilaha illallah. Goyang orang Islam boleh, asal goyang yang ngajak ibadah. Mohon izin. Mohon ikhlas, goyang boleh asal goyang yang ngajak ibadah. Mana goyang ngajak ibadah? Orang dulu yang digoyangin kepalanya, makanya negeri kita aman. Mana goyang yang jadi ibadah? Nih, la ilaha illallah, la ha illallah, la ha illallah, la ha illallah, la ilaha illallah. Goyang nggak? Ibadah bukan? Boleh nggak?
boleh. Aman negeri kita kalau yang goyang kepalanya. Nggak ada banjir. Nggak ada banjir kalau goyang kepala. Yang bikin banjir tanya bapak apa yang digoyang. Nggak usah tinggi-tinggi, udah siang. Ntar kalau udah malam baru kita ya. Ngobrolnya udah malaman gitu. Jadi yuk biasain, pengen negeri kita aman, kampung kita aman, ajak masyarakat kita duduk di talim yang kita goyangin kepalanya, insya Allah lebih aman daripada goyang bawahnya. Benar? Benar? Yuk, boleh goyang asal yang ajak ibadah. Itu saja dari saya. Udah siang, udah capek, saya udah lapar dari tadi, mulai foto-foto doang. Ini tahap baik. Ya, yuk kita ngerayu Allah yuk. Bu, kita ngerayu Allah ya Bu. Subhanallah, maha suci Allah. Bersih suci, yang maha suci cuma Allah. Walhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik yang patut kita puja dan kita puji pagi, sore, siang, malam adalah wala ilaha illallah. Banyak Tuhan di negeri kita, Tuhan kita cuma Wallahu Akbar. Besar-besar kehebatan manusia, kejayaan manusia, tapi yang maha besar hanya wala haula wala quwata, itu punya kita. La haula wala quwata punya kita. Tidak ada daya, tidak ada upaya illa billah, kecuali. Yuk bareng-bareng sambil kita tutup. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Subhanallah. Illa billahil. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah. Ya gantian lah, itu nggak capek apa sendirian dan wala haula Astagfirullahaladzim min kulli dzambil kabir. Tukang ngomong salah di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan, tukang macul salahnya di pacul. Nggak ada manusia yang nggak pernah salah. Nggak ada manusia yang nggak pernah lupa. Al insanu makhlul khata wan nisyan. Manusia gudangnya salah, dan tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan, benar. Tukang son salahnya di son, benar. Tukang pacul salahnya di pacul. Kadang-kadang suka copot dagangnya. Jadi manusia nggak pernah salah, nggak pernah lupa. Nggak ada yang salah, nggak ada yang pernah lupa, benar. Maka dari itu ikhlas. Al ikhlas fi khawatiril a'zam. Ikhlas itu masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Ikhlasin aja, kita belajar ikhlas. Mudah-mudahan dengan kita ikhlas jadi tambah amal ibadah. Amin. Amin. Liridaillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah wa barakati du'a abina wa ummina wa ustazina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, kita muludan, kita hadroh Nabi tadi, tawasulan udah. Sekarang kita ingat emak kita, bapak kita ingat, kita sebut emak bapak kita biar nanti kita disebut sama anak-anak cucu kita. Nah, satu lagi Fatihah boleh? Boleh, dan nanti doa sama kiai ya. Sebab saya dibayarnya ceramah doang, nggak pakai doa. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila hadrat Nabiina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa hibbihi wa tuqaihi wa asyihi wa awliyaihi wa ulamaihi wa jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa la hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita biar kita bakal nanti disebut sama anak-anak cucu kita, wali ustazina, wa ummina, emak kita, wali ustazina, guru-guru kita, biarin kita punya ilmu sedikit manfaat barokah buat kita. Abang-abang kita, komandan kita doain juga ya Bu ya, mudah-mudahan orang-orang yang ngurusin kita, Pak Lurah Allah berikan kesehatan, Kapolsek kita Allah berikan kekuatan, guru-guru kita Allah berikan kesabaran, manfaat ilmunya buat kita, amin.
Wabil khusus orang-orang yang berbuat baik sama bangsa kita, negara kita, negeri kita, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Buat orang-orang yang ngacoin urusan kita, ngacoin kampung kita, mempermalukan, mudah-mudahan Allah angkat semuanya. Amin. Daripada pusing di kampung kita bakal bikin susah, mendingan Allah angkat aja. Pindahin, benar. Dari pusing bikin di negara kita bakal, mudah-mudahan Allah angkat aja. Ya Bu ya. Kalau punya suami bakal nyakitin kita, kita doain aja. Mudah-mudahan Allah angkat juga, tapi Allah taruh lagi di situ. Kita kirimin Fatihah, si mati udah selesai tugasnya, tapi si hidup masih punya tugas buat si mati, benar? Ya Bu ya. Kalau ada orang meninggal, nggak sampai ini mah, sampai aja, baik sangka aja. Ya Bu ya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi'ulumihim wa barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa bidu'aihim. Sayyidillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wal walidina wal jami'il muslimina wal muslimati amin. Izin komandan saya, abang-abang saya, wabil khusus Bapak Kapolsek mohon izin. Terima kasih juga abang saya Pak Kasim yang tugas di Polres Bogor, beliau yang nganter jemput saya, makasih. Dia kalau ada komandan ngasih perintah dia malah langsung jemput. Itu karena dia percaya sama ibu, takut mengecewakan ibu, dia langsung nyusulin saya. Sampai saya lagi nyusu, susu saya dibawa sama dia. Izin komandan, terima kasih. Mudah-mudahan lillah karena Allah, wakilah di jalan Allah. Nanti kita ketemu bareng di surga mardotillah ridhonya. Doa sama kiai kita. Ya, terima kasih sayang saudaraku, teteku, emakku, nenekku semuanya terima kasih. Nggak ada manusia yang nggak pernah salah. Udah ikhlasin aja ya. Mau ngaji mau apa, yang penting akli mah udah ceramah ya Bu ya. Udah lumayan, udah dapat buat bayar listrik mah. Terima kasih. Belum ditutup dengan doa, Kiai, tutup doa ya. Mohon izin. Terima kasih. Perhatiin dulu Ibu, jangan pulang dulu katanya ngaji. Kalau mau kelar ngaji udah, botol udah diisi air supaya nggak tumpah, harus ditutup. Ditutupnya sama doa ya. Mohon ikhlas. Ilal liqa ma'assalamah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, segar rasanya dengan ceramah yang tadi disampaikan oleh kita. Barangkali kalau kita duduk 1 jam lagi masih kuat Ustaz ya, namun Ustaz juga ada tugas yang lain. Nah oleh karena itu segala apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan dijadikan sebagai selalu dalam kehidupan kita menjadi suri teladan daripada baginda Rasul Muhammad SAW. Untuk kesempurnaan ceramah tadi mari kita akhiri dengan doa. Saya minta dengan ikhlas, dengan keikhlasan ini insyaallah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah wa kulinatul salihah wa sihah wal barakah wassalamah wa binatul qabul wal maqbul wa ila tarkin nabi syafaat rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il aqwali wal afat wa taqdilana biha jamal hajat
wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indana darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana a'udzina an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an'amna salihan tardahu wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dan akhirnya saya atas nama mengatur acara mohon maaf atas segala kekurangan dari lapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.